Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini saya akan kembali membahas salah satu bakat, yaitu bakat learner. Dan bakat learner ini masih termasuk dalam cluster thinking, di mana posisinya berada di otak kiri manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia memiliki 34 bakat dan tingkat kekuatannya berbeda-beda antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Kali ini saya akan memberikan gambaran dan penjelasan bakat learner. Dan mendengar kata learner, tentunya kita akan mengartikan dengan belajar. Memang learner itu artinya belajar. Secara lebih spesifik, pengertian learner dalam talent mapping adalah menggambarkan aktivitas seseorang sangat senang belajar pada bidang yang dinamis. Setiap hari orang berbakat learner ini, dia akan habiskan waktunya untuk belajar, baik formal maupun informal. Bagaimana sosok orang yang berbakat learner ini? Kita bisa lihat di mana dia senang belajar, terutama hal-hal yang baru. Seorang pribadi yang memang bergairah atau memiliki hasrat yang tinggi untuk belajar dan ingin terus berkembang. Dan dia senang jika memahami sesuatu dari awal hingga betul-betul menguasai. Proses belajar menjadi kunci utamanya, adapun soal hasilnya bukan segalanya. Keunikan orang yang memiliki bakat learner ini adalah dia banyak memiliki aktivitas yang berhubungan dengan belajar, mulai dari kuliah, seminar, pelatihan, kursus. Ini semua akan diikuti dalam rangka ingin menambah pengetahuannya, ingin menambah keilmuannya. Bagi orang yang berbakat learner ini, belajar adalah pekerjaan seumur hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang yang memiliki bakat learner akan senang mempelajari sesuatu dan selalu tertarik lebih terhadap proses mempelajari sesuatu dibandingkan bidang, materi atau hasil pembelajaran tersebut. Sehingga dapat kita katakan bahwa core strength-nya orang yang memiliki bakat learner ini adalah mengakuisisi pengetahuan. Di situ ada proses ekstraksi, strukturisasi, dan pengorganisasian pengetahuan bisa dari satu sumber ataupun banyak sumber. Orang yang memiliki bakat learner senang dan tertarik untuk belajar hal-hal yang baru. Namun bisa juga orang yang memiliki keterbatasan learner punya dorongan untuk belajar hal-hal yang baru. Namun demikian, ada perbedaannya, di mana orang yang memiliki bakat learner akan mencari segala sesuatu, mencari segala sumber daya, menggunakan segala sumber daya untuk mendapatkan informasi. Walau kadang tidak sesuai minatnya, namun baginya itu membawa banyak benefit. Sedangkan orang yang memiliki bakat learner terbatas, cenderung menjadi lambat untuk mencari informasinya, karena baginya hanya tertarik mempelajari sesuatu yang sesuai dengan minat dan peruntukannya. Adapun potensi kekuatan yang ada pada orang yang memiliki bakat learner ini akan menjadi kuat apabila berkombinasi dengan explorer, dengan bakat input dan analytical. Jadi orang ini akan menjadi pribadi yang sangat senang mengumpulkan dan mempelajari data serta berbagai pengetahuan. Kemudian dengan bakat learner berkolaborasi atau berkombinasi dengan bakat developer dan communication, dia akan menjadi seorang edukator, mampu menjadi pengajar yang menarik karena selalu mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Restorer dengan bakat analytical dan restoratif, dengan bakat learner tadi akan mampu
menjadi problem solver yang efektif karena selalu menguasai berbagai kasus-kasus baru. Namun demikian, kita harus mengantisipasi bakat learner yang kuat. Kenapa harus diantisipasi? Karena bisa jadi orang tersebut akan terlibat atau terlalu terlibat dalam proses belajar yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Bahkan bisa jadi orang yang learner ini juga bisa merasa bosan ketika tidak ada hal-hal yang baru untuk dia pelajari. Nah, bagaimana jika bakat learner ini pada diri seseorang lemah atau terbatas? Nah, cara mengembangkannya bisa orang tersebut terlibat secara aktif dalam penelitian dan pengembangan produk, bisa juga mempelajari cara-cara yang lebih efektif dan menjalankan proses belajar. Komparasi bakat learner dengan fokus. Kalau learner dia lebih kepada minat saya memandu tujuan saya. Sedangkan orang fokus tujuan saya memandu minat saya. Learner dengan input. Orang learner itu saya suka dengan proses dari pembelajaran. Sedangkan orang input saya suka mengumpulkan sesuatu yang berpotensi bermanfaat. Jadi dua-duanya bisa saling berkomparasi. Sebenarnya semua peran atau profesi yang ada memerlukan bakat learner, karena sebenarnya semua kita harus belajar. Hanya saja pada bidang-bidang tertentu seperti konsultan baik eksternal maupun internal, guru, dosen, agen perubahan, programmer maupun teknisi IT membutuhkan bakat learner yang kuat. Mengapa? Karena profesi ini atau peran ini memang membutuhkan banyak informasi, membutuhkan pengetahuan baru supaya profesi atau peran yang dia jalankan sebagai seorang konsultan, sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, sebagai seorang agen perubahan bisa berjalan dengan baik. Sekian dulu penjelasan saya mengenai bakat learner ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.